Selamat datang kembali di podcast kesayangan warga Kumendung. Bersama saya Matali dan teman saya Golo Kante. Sekarang kita kedatangan siapa, Mas? Mas Anung, dia adalah seorang barberman. Tukang cukur daerah. Tukang cukur daerah. Oh, brandingnya dia adalah tukang cukur daerah. Tukang cukur yang dari daerah. Sangat menjelaskan. Dia sering buat konten-konten di sosial media dengan branding tukang cukur daerah. Nah, branding tukang cukur daerah. Pertanyaan pertama, kenapa milih diksi tukang cukur daerah, Mas Anung? Karena berawal dari keresahan ya. Tukang cukur di daerah itu kan dianggap profesi yang remeh lah ibaratnya. Sepele. SDM rendah, pekerjaan yang kotor. Terus sembarangan lah. Iya, pokoknya gue dianggap welek dulu. Oh. Iya, pakai ada cembang camping. Kambing. Padahal enggak ya. Nah, di situ jadi kayak nek koyok gini terus kapan daerah kita ini bisa bermindset beda gitu. Jadi aku pengen jadi tukang cukur di daerah di Rembang yang pengen ngajak teman-teman tukang cukur daerah itu menjadi percaya diri gitu dengan profesinya. Karena teman-temanku itu banyak sekali yang alah Mas gur tukang cukur. Nyepelek iki. Nyepeleke awake dhewe Mas. Dan Itulah kadang minder dewe. betul. Dan itu yang membuat mereka itu yang sering disepelekan ya karena itu sendiri, nggak percaya diri sama profesinya. Harusnya nyikapinya gimana, Mas Anung? Nyikapi untuk orang-orang orang berbermain yang diremehkan sama orang-orang lain. Nyikapi ini harus ini. Nyikapi ini ya ini Mas, harus benar-benar satu mempunyai wawasan ya. Tukang cukur seperti itu kan karena mungkin beliau-beliaunya itu tidak mempunyai wawasan untuk tujuannya. Tujuannya itu mungkin belum punya. Yang penting aku bisa makan, anakku bisa makan, udah aku nyukur setiap hari. Enggak yang memikirkan jauh ke depan. Gitu sih menurutku. Jadi menurutku memang nomor satu itu wawasannya dulu sih Mas. Berarti sekolahnya itu pinter ya? Enggak juga. Enggak juga. Awal mula buka Mas Anung ini kan yang ownernya Pintamara. Pintamara itu kalau nggak salah nama belakangmu. Nama belakangmu. Nama belakangnya sini. Pintamara. Anugerah Pintamara, bener ya? Pintamara. Pintamara itu nama berbosope Mas Anung. Dirintis sejak tahun 2020. 2020 pas Covid berarti. Pas Covid bulan Desember 2020 masih Covid berarti dong. masih Covid. Coba ceritakan awal sejarahnya gimana? Jadi awal dulu itu namanya bercerita Mas. Bercerita. Oh iya. Dua kata yang beririsan gitu, dan bercerita. Karena aku tuh basicnya psikologi. Oh, iya. Jadi aku pengen ilmuku kepake aja sih sebenarnya di barber ini. Nah, lambat laun 3 tahun aku melalui bercerita ini malah bikin aku capek sendiri Mas Gale. Kenapa tuh? Karena setiap orang datang ke aku itu mindsetnya udah beda karena pengen cerita curhat. Nggak semua orang cocok cerita sama kita. Gitu. Jadi kesel Mas. Ya aku gak cocok mbek kowe loh Mas. Nek misal pelangganku pengen cerita kan energi kan beda-beda ya gitu. Terus tak gantilah Pintamara. Apa sih ngomongin gak nyambung? Dari bercerita dulu, bercerita itu berarti 2020 sampai 2022 akhir. 2023. 2 tahun. 2 tahun. 3 3 tahun ora akeh wong cerita tok, ora potong ya. Ora cukur ora teko udah pas cerita Mas. Jadi emang gitu pelayanannya. Jadi servisnya gitu. Bagus. Oh, itu nilai plus bener ya? Iya. Enggak ada di Rembang loh. Nanggon Madura kan pijet ya? Iya, bener ya. Potong pijet. Iya, bener kan? Iya. Yang ana di tengahnya. Sing India aja kepengine, Pak. India ya. Ana sing diopong rambutnya. Diopong rambutnya. Mas Anung memberikan servis tambahan berupa tempat curhat. Karena psikolog ya, bener masuk akal itu. Iya, Betul. Berapa 2 tahun tuh berapa orang yang akhirnya repeat order apa ya jenenge ya? Langganan terus sampai 2 tahun ki. Wah, alhamdulillah banyak, Mas. Oke, ceritanya apa ya, Mas? Aku pengen ngerti ceritanya mereka sih. Mayoritas Gen Z milenial.
Ya gitu sih. Campur Gen Z, ya, campur. milenial campur. Apa yang mereka ceritakan? Bapak-bapak, ya intinya kehidupan sehari-hari lah. Kayak misalnya, Mas beras kumtek, Mas tang hidup, Mas. Apa yang mereka ceritakan? Coba beberapa ya, orang kayak. curhat tentang keluarganya, curhat tentang orang tuanya, curhat tentang kerjaannya, macam-macam Mas. Jadi kan kita itu sebenarnya pelayanannya itu lebih ke emosional sih. Wah, itu keren itu sih. Kalau cukur kan semua orang, tukang cukur kan bisa nyukur ya. Hasilnya juga pasti ya nggak beda-beda, mirip-mirip lah ya. Cocok-cocokan. Jadi dari awal tuh emang visinya di situ Mas. Yang cerita soal keluarga ini jadi piye sih kalau wong kok cerita mbek wong ra kenal maksudnya piye? Nah itu ada tekniknya sebenarnya. Oh, dalam psikolog ada tekniknya. Kuliah aku makanya ya. Iya kan kuliah. Itu Mas. Apa yang mereka kalau kesakan ada yang membekas nggak cerita yang di antara semua konsumen, maksudnya konsumen, pasien, nasabah, mitra, apa Ini dulur wae lah. dulur. Oh iya, oke. Di antara dulur-dulur mau cerita-ceritane yang mbok inget-inget apa sing paling? Oke, yang anget-anget aja ya Mas, yang kemarin-kemarin aja yaitu ada seorang anak muda seperti kita yang dia itu semasa hidupnya itu dikamplengi bapaknya lah intinya. Cok bapaknya goblok. Karena kan seumuran kita kan udah biasa ya Mas. Iya. Dikamplengi wong tuane kan biasa, tapi kan itu efeknya jangka panjang ya. Iya. Nah, apalagi ketika kita sudah punya anak, itu kerasanya di situ. Entah itu dia juga melakukan apa yang orang tua kita lakukan terhadap anaknya, itu pasti baru sadar Mas. Nah itu kebanyakan ceritanya dari seusia kita. Itu kebanyakan di situ sih Mas. Sampai saya jadi kamu gini. Iki mah ade apa jalan kampung iki ya. Aduh. Terus. Nah, kebanyakan itu sih. Kalau dari generasi kita ya, kebanyakan itu. Tapi konsep potong mbek cerita sampai saiki aja, Mas. Masih. Tempatnya kan mesti sama iki kan? Betul. Sama. Wah, tempatnya beda dulu. Dulu di sana. beda. Dulu di Beda. depan SMP 3 dulu. SMP 3 Oke. Rembang, sekarang di Lor Alun-Alun. Beda tempat. Gak riset brengsek iki. Iya, gak riset ya. Gak riset. 2020 sampai 2022 manggon ning depan SMP 3. Betul. Terus pindah ke sini 2023. 23 sampai sekarang. Oh, lumayan cuy. Berarti 6 tahun pengalaman. Hampir 6 tahun. Lah iku pelanggan yang dari sana ada yang ngikut ke sini, Mas. Wah, banyak Mas. Tetap cerita aja. Kebanyakan juga gitu. Oh, banyak. Jadi wis kadung iku ya. Surfingnya itu paling di Rembang belum ada tukang cukur yang dia menyediakan dirinya untuk wong cerita. Cerita mbak aku gak apa-apa. Kayak gak ono dong. Ya kayaknya semua jasa jarang sih yang menyediakan itu. Ade nek potong ning gone barber kan awkward kan sing potong ya. Aku tau dipotong wong sumber, Pak. Awkward kabeh mete kok apa ya kowe. Jadi selama potong sampai setengah jalan ki Ade mete kok apa ya. Pas kerja ning di Mas Ade. Ya kan lagi kerja. Coba sini malah. Lagi kerja. Iya sih. Emang tantangannya di situ sih Mas. Tantangannya di situ kan nggak semua orang itu ya tadi cocok dengan energi kita lah, berarti gitu. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik lah. Ya lagi belajar sampai sekarang pun masih belajar Mas. Sarjana psikolog kuliahmu rampung yo, Mas yo? 7 tahun. Gak apa-apa Mas, kalau tahu gak rampung. Ya ini jelas malah. Rampung 7 tahun. 7 Setelah tahun. selesai berarti psikolog itu SPSI bener? SPSI betul. SPSI, sarjana psikolog, akhirnya memutuskan untuk jadi barberman, buka barbershop. Reaksi keluargamu gimana, Mas? Nggak setuju lah. Gak setuju? Nggak setuju. Kayak gimana ceritanya? Awalnya itu ya namanya orang tua itu kan karena dogma di keluarga besar kita semua kan nek kerja yo seragaman Mas. Seragaman diajeni wong ya kan. Iya. Nah itu yang karena cita-citaku dari dulu itu emang pengusaha, jadi awal lulus itu ditawarin kerja di rumah sakit, rumah sakit Islam Arafah. Kerja di situ sambil buka cukur. Sambil buka cukur. Buka cukur selama hampir 1,5 tahun. Berarti sempat kerja di sana ya? Kerja di sana jam 7 sampai jam 2 kerja, jam 3 sampai jam 10 nyukur Mas. Selama 1,5 tahun.
Nah itu terjadi perbedaan pendapat terus tuh sama keluarga besar kan. Akhirnya momen aku hampir diangkat menjadi pegawai tetap mas. Nah itu aku mundurin diri. Karena pokoknya kan malah gena malah harus sih. Ya karena emang tujuanku jadi pengusaha. Dari awal. Udah seneng banget sama nyukur. Terus sejak kapan nyukur kan berarti? 2020. Sebelumnya latihan di Otodidak. Otodidak awalnya. Awalnya Kayak otodidak. gitu latihannya di mana berarti? Latihannya maksudnya kan nek gambar kan kertas iso iku Iya. ya, iso tuku ya. Iya. Lah nek sira kan kabeh wong iku. Siapa sing mbok pertama inget gak pertama kali wong mbok cukur siapa? Ingat mas. Siapa tuh? Ada temanku Bambang namanya. yang Bambang orang sawahan. Bambang Tato. Abang Bukan. pacul. Ini rumahnya depannya mie ayam moro seneng. Oh, Bambang Mbok Jak. Bang, apa ngundang Bam apa Bang? Gak masalah harusnya. Enggak masalah. Bang, tak potong gratis. Iya, penawaranmu interaksi pertama ke Bambang deh. Cara meyakinkan Bambang bahwa cukuranmu oke. Iya nek kayak aku dhewe kan misalnya dipotong tawane mau potong, tak potong tapi latihan. Misalnya mau ya. Oh, ya, itu. Itulah, Iya. alhamdulillah karena mungkin kemauanku tinggi ya mas. Jadi teman-temanku tuh kayak, wah anu kok niat banget ya. Jadi kayak mereka tuh membantunya di situ mas. Jadi melihatnya bukan dari aku bisa motong apa enggaknya, mungkin dari kemauanku. Tak gerisani terus mas. Tak kira mau paksa. Iya. Jadi posisi potong harus dipiting emang kan. Bambang selesai terus habis itu berarti latihanmu di Rembang latihanmu di Rembang. Banyak teman-temanku yang ya intinya sing Circle lah. cedek-cedek lah. Tak iming-imingi rokok Surya waktu Aduh. Aku tak gue mau praktek tak kayak Surya. Iya. Wes iku Mas. PWD pokoknya. Ya wis Surya ayo potong gue aku. Enggak serius tengan apa bungkus? Bungkusan, Mas. Surya keremehan ya. Nah, itu latihan itu berapa bulan Mas kira-kira? Sebulan Mas. Sampai mantep buka ya sebulan. Itu Sebulan. berapa kepala? Gak anak 15. Kalau 15. Kan 15 berarti Entek. rong dino motong siji. Yo. Ya sekitar itu. Intinya seni hati gue Mas aku. Berarti Dan gue bisa motong. berarti sering banget ya. Nah, tahu mau praktek berapa? Sering Mas. Ya mau wong itu sering aku Mas. Ya pertama pas latihan ini kan mesti ada kesalahan. Iya, iku wis taruhno. Tapi kan untuk Surya selesai. Masalahnya selesai. Surya kan Berarti aman. walaupun gratis dan untuk saudara tetap pokoknya gremeng ya. Nek Gue mau Mas, tetep ya. Iya sih. Tapi beutut. Wah, kalau Aduh, miso. Oke, sarjana psikolog ditentang keluarga, pertentangan atau masalah internal di keluargamu pas kamu memutuskan untuk resign sebelum diangkat jadi pegawai tetap RSI. Arafa, kayak gimana tuh? Pertentangannya ya paling kata-kata yang sering muncul itu kayak kamu mau jadi apa, tukang cukur. Ya tadi tukang cukur kan dianggap seperti itu kan. Terus nomor 2 menggunakan kalimat ya orang tua pada umumnya lah. Dikuliahke dur-dur ujungnya ijazah gak kanggo. Padahal ijazah kan gunanya untuk mindset kan Mas benar. Oh iya. Menurutku. Iya, bagus. Terus itu. Jadi ya tak terangin Mas. Aku kayak apa jenenge? Pitching. Presentasi. Ya. Tak kalkulasi hitung-hitungane ngene. Iki lho nek aku dadi ngene. Tujuanku ngene. Ya seperti itu Mas. Menarik ya. Berarti sampean mempresentasikan calon pekerjaanmu ke orang tuamu? Di ibu. Ke ibu, oke. Jawaban ibu gimana? Ya awalnya tetep gak seneng. Tetep gak iso ya. Wis pegawai RSI wis paling bener bisa. Wis pokoknya daftar PNS dan sebagainya. Oh, masuk akal. Ya, masuk akal sih wong tua seumuran mungkin orang tuanya kita itu masuk akal PNS. Dan aku juga memaklumi pendapat beliau-beliau Mas. Nggak bisa di gitu. Jadi Jadi ya wes aku tetap menjalani, yo aku tidak bisa membuktikan sekarang yang belum ada hasilnya ya Mas ya. Jadi yo aku membuktikannya lewat ketekunan sebenarnya bukan hasil tapi dari ketekunan dan kemauan. Wes itu tok sih Mas yang tak buat pegangan. Nah, pertanyaannya kenapa kan sudah kerja di rumah sakit ya? Wes mau diangkat pegawai tempat kan tetap kan
Oke tetap tepat. Oh, Oke tetap. Oke. Kan harusnya bisa sambil kan Mas. Harus Kenapa sambil. nggak sambil? Nggak ambil part time untuk jadi pegawai tetap RSI atau dan part time si barbershop, buka barbershop. Nggak bisa fokus Mas. Oh. Nggak bisa fokus aku. Karena kayak aku full time di sini kan aku bisa entah itu belajar lagi ke luar kota, entah ikut acara apa itu kan aku bebas. Tapi kalau di sana kan nggak bisa Mas. Fokus kerjanya ya, karena kerjanya Betul. sudah lumayan ya, menyita waktu. Betul sekali. Setelah memutuskan untuk full time jadi barberman, buka barbershop Dewi di depan SMP 3. Tantangan pertama, tantangan yang sering dihadapi di awal-awal buka apa Mas? Nggak tahu mau kemana Mas. Nggak tahu mau kemana artinya gimana? Ya nggak tahu tujuannya. Kan kita dari kecil kan didikannya ya kamu sekolah jadi pegawai wes iku. Kita nggak ada dididik untuk menjadi pengusaha atau jalanmu apa ya tekuni kan enggak. Nah itu awal-awalnya tuh kayak gitu Mas. Jadi terus Yo aku gak ngerti ngalor ngidul sampai aku dia mau kok aku sampai mentok aku harus keluar nih dari zona nyaman. Dia mau Mas resign tadi Mas. Resign kebetulan aku itu dulu panitia suntik COVID. Oke. Vaksin. Oh iya. Nah, waktu itu aku dapat komisi. Nah, uangnya itu tak buat kursus baru, Mas. Kursus potong rambut. Oh, sampai akhirnya setelah otodidak 1 bulan itu mau 1,5 tahun 1,5 tahun baru kursus. Baru kursus. Oh, bagus. Kursus di Solo selama 2 minggu. 2 minggu. Kursus tuh yang dipelajari apa tuh Pak? Penasaran. Semuanya, Mas, potong rambut. Jadi kayak sekolah gitu, pagi sampai sore selama 2 minggu full. Ya, selama sekolah berarti praktek terus, Mas? Praktek terus setiap harinya. Itu kepalanya siapa, Mas? Orang, Mas. Oh, ada orang. Iya, pertama kursusnya. Relawan. Betul, ada relawan atau gimana? Ya, man, pihak sana udah nyediain, Mas. Oh, sudah sih. Kan karena kuliahku juga di sana. Oh, oke. Jadi secara tidak langsung sedikit banyak aku udah tahu pemetaan di sana. latar belakang si penyedia kursus karena udah gede Mas. Gitu. Dia kursus. Nah itu baru kebuka semuanya mindsetnya Mas. Jadi punya tujuan, jadi punya harus seperti ini gitu. Jadi emang belajar itu harus ada mentornya. Oh iya, belajar harus ada mentornya. Tolong diedit Mas Datuk. quote. Belajar tuh harus ada mentornya Din, gue Din. Jadi kita tarik pengen jadi barberman gue cari. Ya, aku kadang motong ku ya iso Mas, cuman isone Google tok. Sak model dah. Aku iso lurus ya, Google bae kuncung ya. Gini. Gitu Mas. Barber di daerah dipandang sebelah mata karo wong-wong. Sekarang aku nonton konten-konten Instagram. Aku khusus Instagram, TikTok gak duwe ya, gak paham. Instagram sering lewat neng gini beranda Mas Anung itu. Dia ini sudah buka kelas untuk teman-teman yang mau belajar jadi barberman. Betul. Cerita awalnya gimana tuh? Cerita awalnya karena tadi keresahan pertama, aku pengen itu tukang cukur di daerah itu punya mindset yang seperti tadi Mas, punya mimpi. Jadi kalau kita punya mimpi itu kayak kalau kita mau belok itu udah ada yang ngingetin itu loh Mas. Oh mimpiku ini, jadi aku harus fokus. Nah, kebanyakan tukang cukur kan dekne rame sidik terus terus udah fokus karo usaha nih. Iya. Nah itu mungkin yang membuat usaha ini nggak tahu ya Mas, ini pendapat pribadi seperti itu Mas. Gak konsisten lah wong-wong. Jadi tujuan kelas Pintamara itu untuk mencetak mindset yang seperti itu sebenarnya Mas. Oh iya. Berarti yang diajarkan bukan hanya cara motong tapi Mindset. Oh mindset juga. Buka mindsetnya orang. Mindset. Sudah berapa lama buka kelas berarti Mas Anung? Itu udah jalan hampir besok Desember ini 2 tahun Mas. Wih, 2 tahun buka les-lesan bro. Potong rambut barbershop keren gitu. Ini kira-kira pesertanya udah berapa Mas? Sejauh Karena aku sebulan itu maksimal 1 orang Mas. Oh gitu. maksimal 1 orang. Di sejauh ini udah 17. 17. Banyak ya 17. Wah, sesuai satu bang bisa motong kabeh. Iya repot banget. Apa nggak takut sampean ano kompetitor baru? Nah itu yang kebanyakan ada yang bilang seperti itu. Kamu secara tidak langsung kan menciptakan kompetitor baru kan. Tapi ya itu semakin banyak kompetitor kan semakin tinggi juga niatan kita untuk belajar kan Mas.
Kalau lihat kompetitor kita semakin grow kan secara tidak langsung kan kita juga gitu. Tumbuh juga. Itu yang membuat industrinya maju kan seperti itu sebenarnya. Iya, bagus mindsetnya bagus. Mungkin orang ning Solo pada aku ning Sumber, bro. Itu sih Mas. Berapa tadi? 17 orang yang sudah diajarkan. Mayoritas dari Rembang. Mayoritas Kabupaten Rembang. Dari mana ya? Sali, Gunem. Terakhir itu dari Kragan, Mas. Kan, oke. Mereka tuh datang ke sini ngapain? Jadi pertama, Mas aku nonton konten Instagrammu, aku pengen belajar ning kowe Mas via DM sih kah atau? Kebanyakan itu memang kalau nggak DM WA Mas. Kebanyakan di situ. Karena mereka itu ya itu jenuh dengan pekerjaannya, mau usaha sendiri bingung usaha apa, terus mereka kebanyakan tertariknya di industri ini. Awalnya yang belajar yang Kragan tadi apa? Yang paling terakhir ya. Kragan tadi ku dia awalnya kerjanya apa? Kerja nih Pelaut. Oh, Popeye. Popeye, betul. Popeye Dia sih, miang. Wes jenuh sekian puluh tahun miang. Iya, gak tau mulai omah. Aku dari Padahal duit wis akeh. Oh iya miang Wis akeh, Mas. Ngapain deh motong ya? Duit. Iya. Wis akeh. Mungkin kan nak miang kan longone iku kan. Berbulan-bulan. Kenapa dia kok kepikiran ngono ya? Apa menarik jaring motong aja soalnya motong. Mungkin ono satu hal sing dhek tangane ngene terus sing mungkin. Ayo turu ya tangane. Nek jaring ta. Aku bisa pengen potong Mas. Ki lho. Dia ceritanya gimana sih yang Kragan tadi yang paling terakhir atau ada pengalaman yang diceritakan orang harus denger tuh. 17 orang tadi. Yang paling menarik ceritanya apa? Mungkin yang paling menarik itu ada lagi udah karyawan tetap pegawai Bank BRI Mas. Lah iku padha kowe, Pak. BRI malah justru BUMN malah. BRI. Sudah tetap berarti. Sudah tetap. Nah, dia kan lagi apa dia enggak? Udah punya anak 2, udah keluarga. Resign. Latihan motong. Iya berarti ono sak dino ning ngene. Pas kerja ngene terus. Ketemu sama gitu. Terus. Itu salah satunya. Ada lagi itu. Siapa namanya boleh disebut nggak? Boleh Mas Uci. Halo Mas Uci. Mas Uci. Orang Weton. Beliau ini udah menetap di Pati. Yang punya barber immortal di Motet. Oh punya, udah buka berarti. Dia selama ini emang udah nyambi ini Mas. Barber. Ya. Terus dia pengen jadi pengusaha lah. Bojone Tias. Jenenge. Enggak tahu Mas. Bojone wong Kabupaten. Ngerti. Kancaku ngeband ben. Uci, Mas Uci. Jadi setelah les ning gonamu, sekolah barber, terus dia buka sendiri. Atau udah buka duluan dia? Kan dia udah punya barber Mas. Oke. Terus dia selama ini juga buka sendiri di rumah sama jual ini emas. Jual beli emas. Jual beli emas? Mas. Di Pati? Di Pati ya ini Mas. COD gitu. Tapi Mas COD? Jual beli emas. Emang iso Mas COD? Bisa Mas Mas sekarang. Ya Mas Mbak itu. Ya Mas perhiasan kok Mas apa? Mas gini iki. Atau Mas batangan? Mas batangan enggak dong? Apapun. Tanpa surat pun bisa sekarang. Banyak Mas. Oh iya? Iya. Dan di rumah juga buka potong rambut di teras itu. Mungkin dia latihannya kepengen caranya motong sing bener kepiye. Ya selama ini motong tapi kan enggak ana teorine mungkin. Mungkin dia pengen sinau sing bener terus ada di mindset juga ya. Mungkin seperti itu. Itu mau kerja BRI riset Mas Uci. Wah sampai BUMN bro. Iya. Gajinya cetok ya kan? Iya. Cetok, lumayan ya. Ya tapi mau pengen usaha kan. Bagus. Ada lagi ceritanya yang mau diceritakan selain Mas Uci? Apa ya? Banyak sih Mas. Apalagi ya Mas ya? Nanti aja sambil ngalir. Iya. Nah, kayak pengen ajar kelas motong gitu Mas. Sampai ISO biasanya berapa bulan? Dari nol. Biasanya 5 pertemuan tuh udah bisa Mas. Dari awal nggak punya basic? Bisa dalam arti bisa ya, bukan hasilnya bagus ya, tapi udah bisa. 5 pertemuan udah bisa.
Motong tahu-tahu basic-basic motong lah intinya lah. Tapi untuk bagus belum lah. Belum. 5 pertemuan. Bagus kan butuh ini ya, Jam terbang. latihan terus ya. Iya ya. Berarti satu atau berapa Mas? Satu periode kelas itu berapa? 10 pertemuan. 10 pertemuan itu 10 hari atau 10 hari 10 hari ya. Misalkan ada orangnya berhalangan ganti dengan hari yang lain. dari yang lain. Paling, Dan itu misal sampean ya Mas, sampean misal ikut, Mas aku belum merasa mantep nih. Boleh lanjut nggak boleh, tapi sampean harus bawa model sendiri. Oh gitu. Ya. Oh 10 hari sampai nyiapke model? Nyiapin model Mas. Aku nyariin model, tak kasih uang, tak kasih makan, ya ben gelem. Oh berarti orangnya dari jenengan ya? Iya. Tak kira pelanggan jenengan. Enggak, wah Enggak ya? bahaya Mas. Bahaya ya, pelanggan. Iya. Merasa disepelekan nanti nek pelanggan. Oke. Angel lho golek wong kaya ngono iku. Iya. Makanya harus tak kasih ribet tadi Mas. Iya. Sopo ditawani potong tiba-tiba ya kan? Iya. Gitu. Konten dan edukasi yang sampean deliver ke sampean present ke sosmed. Kan banyak aku nonton ono edukasi soal cara memotong, cara gawe fade out dan lain-lain. Itu awalnya inspirasi dari mana inspirasinya? Inspirasi dari ya ini Mas, emang aku tuh seneng aja gitu kayak berbagi. Jadi yo isoku seperti ini ya seperti ini. Gitu. Itu aja sih Mas. TikTok, Instagram sama Facebook. Tiga-tiganya main semua ya. Jadi impact yang sampean dapatkan apa? Setelah dari 3 itu yang paling ramai Facebook, Instagram, TikTok kah? Impact-nya itu ya rame sih Mas, alhamdulillah. Kebanyakan tuh emang ini pelanggan yang datang sih. Kan termasuk tempatku ini kurang ini ya. Iya. Secara strategisnya kurang. Secara Mainnya positioning. sosmed itu Mas. Benar-benar jaringnya dari situ. Nah kayak kelasnya jenengan itu pernah di ini nggak? Dinotis sama apa? Pemerintah daerah atau apa? Berita daerah. Pemerintah kayak misalkan diajak isi acara di mana gitu. Kemarin tuh tahun kemarin Desember itu dari Dinas Pendidikan. Tuh karena alumni sini itu ditawarin Mas. Ditawarin dinas. Mau nggak ngisi acara, ada program nih. Karena alumni itu baru lulus ya otomatis bilangnya nggak bisa lah. Oke. Nah, gitu. Terus diarahkan ke sini. Alumni yang sempat belajar di sini dia dapat offering dari Dikpora. Tuh. Dikpora akhirnya lempar ke jenengan. Mas aku ono tawaran iki Mas. Ya. Sing ngisi sampean ngisi berapa lama di sini? 1 hari 2 hari? Itu 1 hari cuma 4 jaman Mas. 4 jam. Jam 1 siang sampai jam 4 sore. Apa yang jenengan lakukan 4 jam itu? Sampai lakukan 4 jam? Itu kayak ini membagikan cara cukur rambut itu dengan mudah dan cepat. Karena dengan waktu 4 jam ya terbatas ya Mas ya. Jadi aku selama waktu yang terbatas itu bikin modul Mas, persiapan. Tak fotokopi sebanyak peserta yang dibutuhkan, aku konfirmasi pesertanya ada berapa, tak tulis, intinya tak persiapkan lah, tak fotokopi semua. Ya udah, aku pembukaan, tak bagikan. Ya wes, nyukur bareng-bareng Mas. Nyukur bareng-bareng. Berarti kan pesertanya kan nggak sempat paham soal potong kan? Betul. Terus apa yang dibuat bahan ini apa itu? Jadi konsepnya tak bikin satu kelompok itu kan ada 5 orang. 5 orang itu kan per kecamatan atau per desa gitu loh Mas. Nah, satu kelompok itu 1 orang harus jadi sukarelawan model. Kalau nggak ada sukarelawan, acara ini nggak jalan tak gitu kan. Iya. Karena ya ilmu praktek sih. Dia langsung papat kepala dinasnya diundang bareng ya Pak. Jadi model. Terus apa yang mereka lakukan? Seru kita ya. Mau nggak mau ya mereka harus ada yang mau Mas. Apa ini? Alasan rada di mana? Alhamdulillah aman sih Mas. Oh, masih sampai kontrol ya. Iya. Karena aku juga keliling kan. Jadi aku ngajak temanku satu itu buat praktekin di depan. Aku yang kontrol keliling sambil bawa mic gitu Mas. Itu sempat masukin ke sosmedmu ya? Pernah. Buat sosmedmu. Nanti biar perasaannya. Bijal sing rawuh, capat-capat papat misalkan. Akhirnya ego saling potong-potong, sing guri potong sing guri, terus martung ngarep. Ngarep ya. Sing buri potong ini. Oh iya karena ini alatnya kan terbatas Mas. Oh iya. Satu kelompok itu cuma ada 1 alat. Tapi kalau ngajar gitu alatnya lengkap apa?
ada yang apa? Basic-basic aja. Basic-basic aja aman, Iya. Mas. Yang penting ada apa ya? Celemek, sisir, Oke. gunting, mesin, udah bisa. Tapi sampean belikan atau yang belikan dari dinasnya? Dinas. Oke. Dinas Dinas belikan menyediakan. fasilitasi alat-alatnya. Ya. Sampean siapkan satu kelompok satu alat, satu set lah. Betul. Set. Apa yang menarik? Itu pengalaman pertama juga sih, Mas. Kayak wah, Hmm. handle segitu banyaknya orang. Berapa orang yang Mas? Banyak, Mas. Gak tahu apa banyak, Mas. Aku lupa, Mas. Itu 100 ada. kayaknya nggak ada. Enggak ada. 60, 70, 80 bisa. Mungkin. Oh iya, berapa kelompok? Banyak juga, Mas. Aku lupa. Dan yang jelas itu orang yang nggak umur sekolah, Mas. Sudah. Bapak-bapak ya. Bapak mau kongkong dipotong. Nah itu, Mas. Tantangannya di situ sih. Bagus. Oh iya, sebelum upload di sosmed, ngomong soal sosmed tadi ya. Di sosmed itu seberapa ngaruh menurutmu? Karena positioningmu lokasi ini kan juga di pinggir Pantura gitu. Ngaruhnya kayak apa sosmed itu untuk Pintamara Barbershop? Karena pasarku kan orang-orang yang satu paham sama value yang aku tawarkan ya, Mas. Oke. Value kan emang tadi pelayanannya yang seperti tadi. Jadi secara tidak langsung kan yang cocok dengan kita itu yang orang-orang yang udah memfilter dari sosmed. Nah itu poinnya di situ, Mas. Jadi nggak semua orang itu bisa datang ke sini. Nggak bisa datang, maksudnya mau datang ke sini kan emang orang-orang yang tadi itu, Mas. Iya. Gitu. Terus selama motongnya penasaran Mas. Itu kepalan siapa sing tamu cekel Mas? Oke, iya. Mungkin ono apa sosok wong penting lah nang Kabupaten Rembang atau ono wong luar Paling kota. penting itu Pak Anies Baswedan, Mas. Wush. Ya, Pak Anies Baswedan. Pak Anies. Pernah Bu potong? tak potong. Iya. Di kabungan itu. Oh iya. Pas masih di SMP 3. Ya. Itu waktu jam 5 sore kan waktu Ramadan ya, Mas. Oke. Karena jam 5 kita udah off, datanglah anak muda berpakaian rapi turun dari mobil. Terus, Mas, bisa potong? Wah, enggak bisa, Mas. Kalau bisa ya nanti malam habis isya. Ya, soalnya Bapak mau potong. Udah sebatas itu, Mas. Ya udah aku pulang. Biasa balik kerja, motong anak kecil terus rombongan datang. Innova putih ada 5 atau berapa gitu, Mas. Ya wis Pak Anies datang. Dan kaget terus. Yo kaget, Mas. Jadi jam malam. Jam malam. Pak Anies mau untuk nunggu sampean pulang dulu. Betul. Enggak. Beliau kan mungkin udah acara dulu ya, Mas. Acara dulu. Heeh. Habis isya beliau datanglah dan mau antri, Mas. Mau antri. Berarti sorenya sempat jenengan tolak ya? Kan karena emang Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak Mas. tahu. Kalau misalkan tahu ada Pak Anies di dalam mobil. Tetap ditolak. Mas. Tetap ditolak. Oh, keren. Karena buka puasa. Bagus. Prinsipnya bagus. Jam kerja bro. Jam kerja. Iya. Kerja. Ayo Mas Pak Anies. Antri. Pak, antri nggih? Ya, Mas. Terus beliau tanya, "Mas, di sini yang jual baju koko di mana?" Di sana, Pak. Beliau tindak. Pergilah. Tak kira ya ini, Mas, cari potongan yang lain. Taunya 10 menit, 15 menit lagi datang lagi. Wih, keren. Dan itu beliin aku baju koko ternyata. Wih, keren. Beliin aku ternyata. Padahal Kristen ya? Enggak. Islam Muslim taat ya. Pak Anies potong. Jadi sampai awkward nggak potong? Ini posisi nyapres, posisi lagi nyapres nggak? Belum. Oh sebelum nyapres. Belum. Sebelum pendaftaran atau sebelum? Sebelum pendaftaran. Oh, Beliau Mas. udah off jadi gubernur emang, Mas. Cuma Oke. belum nyapres. Tapi udah daftar? Belum. Oh belum. Masih jauh itu. Transisi ya setelah sebagai gubernur selesai terus mau nyapres tadi ya? Tuh. Enggak, sebenarnya itu acara apa Mas? Nggak tahu aku, Tiba-tiba Mas. dia numbang. Nggak Ada tahu event juga. kayak nih. Oh, iya. Ziarah Kartini nggak salah? Kayaknya ya, tapi aku nggak tahu. Ziarah Kartini nggak salah, saya ingatku. Dia tahu cerita soalnya. Berarti yang dilakukan sampean karena oh ini ajudannya di luar semua. Di luar semua. Ini barbershop sampean gitu. Iya. Ajudannya atau yang Iya, nunggu di luar semua. Iya. Apa ajudan yang burine menteri? Apa yang jangan bicarakan sama Pak Anies? Kehidupan sehari-hari sih. Nggak awkward gitu pertama. Jenengan yang buka obrolan Obrolan. apa Pak Anies? Ya mau nggak mau kita penyedia jasa ya harus Ramah. komunikatif sih. Lah Pak Anies sih awkward nggak rasa sampean? Aman Mas. Apa nggak takut Mas kejoring di Mas? Nggak. Itu kowe.
Enggak. Lagi kerja takon kerja ndi. Apa yang di sharing-sharing Pak Anies kita sampaikan apa? Gini, aku tuh suka ini Mas, minta nasihat aja sih. Oke, bagus, kalau Mas. sama orang-orang sepuh yang menurutku itu orang yang secara dia itu apa ya, di atasku itu aku selalu gitu Mas. Punya Pak, kompetensi di bidang mana? ada wejangan enggak buat saya? Ini sharing gitu aja Mas. Ya intinya tekun aja Mas, gini-gini. Pokoknya template lah seperti itulah Mas. Pas foto njaluk model lo. Oh iya, penasaran gitu dong. Foto minta model apa? Ya, foto. Model rapi biasa Mas. Bapak-bapak itu kan seperti itu ya, yang penting rapi, gampang gitu. Oh, nunjuk foto top collection si Goda sih. Iya. Sing iku Mas. Top collection. Apalagi yang dibicarakan? Menarik, obrolan dengan Pak Anies di berapa waktu berarti? Berapa waktu? Lama Mas. Setengah jam, 1 jam? 1 jam Setengah Mesti disuwe-suwe nomor tongi gitu. Oh, bos sesuai no. Kesempatan nih. Iya. Ya, apa lagi yang diobrolin apa lagi? Ya intinya tentang nilai-nilai kehidupan sih Mas. Pengalamannya beliau tuh waktu muda ngapain aja. Intinya aku nggak banyak inget, cuma itu aku tuh selalu ngambilnya dari itu Mas, kayak energi apa yang bisa saya ambil dari Pak Anies. Bukan motivasinya bukan ya, tapi energinya itu loh. Nah, pas ikut tahun berapa? 2000 berapa ya? 22 kayaknya Mas. Itu wes sosmed-sosmedan baru. Apa? Wes sosmed baru. Udah. Tapi waktu itu aku nggak tak ini Mas, saking aku Excitednya excited sampai nggak sempet nge-record. nggak sanggup. Foto. Foto. Oh, betul deh. Oh, kirim ya saya. Iya. Setelah ngobrol 1 jam yang penuh dengan nasihat-nasihat dari Pak Anies, apa sih yang sampean katakan ke Pak Anies? Ya ini Mas, tetap terima kasih aja sih karena udah percaya di sini. Nah, kalau dari sampean ini tak tutup. Mas Anies. Keren, Anies Baswedan tuh keren. Dari muda tuh Mas Anies keren, Pak Anies ya. Dari muda udah interview Pak Harto apa ya kayaknya. Iya. Dari muda keren banget tuh. Dan Potong nih rembang. Sangar deh. Kembang. Sing nekel deh ini lah. Oke, selain Mas Anies, siapa lagi? Pak Anies bukan Mas ya, Pak ya. Mungkin pejabat-pejabat daerah mungkin Mas. Pejabat-pejabat daerah DPR mungkin. DPR nggak tahu ya Mas aku. Enggak apal wonge karena tak mau pakai banyak 45 orang. Siapa lagi? Pak Hanis, Belum. Pak Harno, Belum. Pak Hafid, Pak Salim. Pak Salim. Kepala dinas mungkin sering ya. Kemungkinan iya Mas, tapi ya 1-2 kali lah. dan mungkin kayaknya nggak kenal juga ya, maksudnya nggak mungkin. ngerti juga. Mungkin Mas. Yang sampean harapkan ke depannya untuk Bintang Mara Barbershop atau mungkin punya tujuan yang belum chief apa itu? Kalau tujuan banyak ya Mas. Mimpi kan pasti ya, Okay. tapi yang jelas yang dekat-dekat ini itu pengennya itu industri ini itu tumbuh Mas. Salah satunya nggak ada perang harga. Oh iya kayak harga gitu bersaing apa kesepakatan sih Bang? Ini agak sensitif ini Mas. Beneran. Iya. Mungkin kalau yang nonton ada tukang cukur yang nggak Yang setuju lain. mungkin sensitif ini. Jadi ini disclaimer. Ini pendapat pribadiku. Oke, boleh pribadi ya. Jadi kasihan bapak-bapak yang Pangkas Madura dari kita kecil sampai kita dewasa tarifnya masih segitu Mas. Iya. Padahal beliau punya anak, apa nggak pengen dia kayak nyekolahin anaknya sampai tinggi. Nah itu yang harusnya dipikirkan jauh oleh anak-anak muda yang kecimpung di industri ini. Madura sekarang berapa tarifnya? Masih segitu Mas, masih 15.000. Oh iya. Oh. Kalau barbershop rata-rata di Rembang tahu berapa? Bukan sampean tahu ya, rata-rata di Rembang berapa? Rata paling 25. 25 sampai 30. 20 sampai 30 ya. Tuh, jadi perang harga itu boleh-boleh aja sih, tapi kan kalau kita mau ya tadi Mas disclaimer ya. Pendapat pribadi. Harus bener-bener kalau bisa sama kan masyarakat tuh bisa milih gitu loh. Iya, servisnya yang bagus yang mana atau tempatnya yang proper yang mana. Kalau kita disediakan perang harga terus ya masyarakat semakin ini tetap pilih yang murah Mas. Iya. Kalian punya asosiasi ya? Asosiasi. Barberman Rembang kita ada ya? Di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Karena aku dulu pernah
dolani siji-siji. Oke. Tak notok pintu lah ibaratnya kenalan, tak minta nomor WA, tak bikin grup, pasif Mas. Pasif sekali. Pengennya dewe-dewe gitu. Pengennya dewe-dewe dan itu aku capek sendiri. Kenapa ya kayak ngono? Enggak tahu Mas. Harusnya persaingan sing Nah, bener ya. Nah, iso bareng kan harga setara kan. Kita standarkan harga 25.000 untuk tempat yang AC, yang non AC 20.000 misalkan. Jadi pelanggan biar punya opsi. Iya harusnya kayak gitu ya harusnya. Sing ono kramase, sing ono kramase hargane segini. Ya. Sing arep dipejeti kuping. Tak beda. Ora wani. Dipejeti kuping. Sing senior nih Rembang barbershop sapa, Mas? Rata-rata senior Mas. Sing paling awal lah, sing ngawali wis. Ngawali ya Cak Malik itu. Cak Malik sapa, Pak? Itu barber pertama yang kidule ini loh Mas. Kidule BCA, selatannya BCA. Oh, Taman yang Sari. deket jok itu. Itu zaman kita kecil kan udah 20.000 itu Mas. Oh iya. Udah AC, udah itu. Oh iya ngerti. Itu anak-anak udah S2, S1. Itu kan jadi salah satu role model kok Mas. Wih, Cak Malik. Cak Malik jenenge. Cak Malik. Dari motong anaknya S2. Tuh. Tapi dari Temanku soalnya Oh iya. anaknya. Oh, anaknya temenmu. 20.000 dari sekarang berapa udah? Sekarang nah itu sekarang masih 25, masih 20 kayaknya Mas. Nah itu kan karena si pelaku industrinya ini aja kan yang nggak bisa mendongkrak ke atas. Nah coffee shop kan dulu kan masih dianggap remeh. Iya, Nah sekarang kan udah naik kan. Ini rame kok. Nah betul. Si barber ini memang butuh waktu yang agak sabar sih Mas. Iya. Konsisten terus juga ya. Betul. Terus kendala ini konco-konco barbershop tuh yang sampean dolani tadi, yang sampean dolani satu-satu tadi, mereka tuh punya kendala apa sebenarnya? Kendalanya mungkin udah merasa cukup mungkin Mas. Kalau udah bisa untuk duit langganku ono cukup lah. Oke, wes ya. Kan nggak salah juga ya. Iya bener nggak salah. Tapi ketika dia nggak mau expand, nggak mau ngembangin diri ya agak repot juga ya. Nah stuck nih kono sakmu cukup lah. Kalau menurut kita yang ingin selalu ini ya mungkin upgrade itu, terus. Tapi kalau menurut mereka yang penting cukup ya oke-oke aja sebenarnya. Nah Nggak itu salah. perbedaannya di situ. Jadi emang sensitifnya di situ. Pertanyaan kunci Mas Ali. Ada pertanyaan kunci, Pak. Iya, pertanyaan kunci. Nah ini Mas kan sering bahas tentang apa tukang cukur darah harus naik kelas kan. Betul. Nah itu yang perlu dinaikin, maksudnya jangan dari aspek apa Pak? Pertama dari mindset. Seperti tadi tetap dari awal tadi Mas, mindsetnya tuh harus punya tujuan. Jadi tukang cukur itu kalau menurutku kalau apapun profesinya ya Mas ya, yang masih dianggap tukang ya. Tukang cukur harus punya tujuan, yang kedua harus punya wawasan. Karena kalau kita punya wawasan, kita itu menjadi lebih percaya diri dengan diri kita. Otomatis kita itu kalau orang nyawang itu piye ya Mas Yonek, kita punya value itu kan beda ya. Nah itu sih. Di tukang cukur daerah itu harus punya itu Mas. Seperti jangan ngobrol pelanggan kan pernah bingung. Iya bener. Di kawasan kan. Ada DC wawasannya kurang kan jangan ngobrol gak nyambung. Iya. Kalau skill mah itu nomor sekian lah Mas. Aku yakin tukang cukur tuh skillnya udah bagus-bagus. Ono sing wong kan kadang potong kadang isinan barang Mas. Mesti kan ketemu tukang cukur sing ngene, wong kok ketok gak asik ya ngene. Mungkin kayak gitu juga. Betul. Menurutmu dia dari tukang cukur, menurutmu dia ini pantas gak kira-kira? Pantes ya. Berapa rate-nya? Rate-nya berapa? Berapa rate-nya? Rate-nya berapa? Oke lah. Pokoknya pede oke Mas. Seran. Aku wis motong gundul tok. Pertanyaan terakhir Mas Adung sebelum itu. Kemarin pas pemilu nyoblos Mas Anies. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya bersama podcast Togo Tebaro Mas Adung. Thank you.